Mas Ferry ini waktu lulus SMA pernah mempelajari ilmu hitam untuk kekebalan, nelan pelor, waktu itu sempat berfungsi tapi sudah luntur. Tapi sekarang justru efek sampingnya sering menyakiti diri sendiri dengan benda-benda tajam. Makanya tangannya harus diikat karena kalau tidak bisa tidak terkendali. Dan terakhir bukti sudah lunturnya paku di kepala ditusuk dan berdarah ya. Malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk dapat solusi supaya bisa hidup normal ke depannya. Iya. Ya. Oke, Ferry itu saya sih banyak pertanyaan yang ingin saya gali. Banyak tai. Oke. Terus Menyakiti diri sendiri dengan Benda macam-macam ya. tajam, macam-macam. Setiap ada benda tajam dia maunya nyakitin diri Paling sendiri. parah dengan apa Mas Ferry? Intinya mas semua juga parah kak. Pernah dengan apa aja? Pernah dengan apa ya? Pernah ya pada intinya kadang-kadang ya gelas. Gelas. Yang soalnya yang umum ada di depan rumah. Kadang-kadang kan pisau kan sering di ini sama orang tua ya udah tahu. Udah disimpenin pisau. Ya kalau gelas kan orang tua kan ngopi ya kan. Diapain gelasnya? Enggak maksudnya kan gelasnya sering kelihatnya orang tua ngopi. Jadi kan enggak tahu ketaro kan. Jadi saya kelihat keburu ke ini dulu. Ya kadang-kadang pukul ya enggak hancur sih alhamdulillah, cuman saya lempar takut kena lagi gitu. Masih ada kontrol cuman enggak kelawan. Jadi logika pikiran gitu dorongannya kuat gitu kak. Dorongannya kuat untuk Nah yang negatif benda-benda tajam itu? yang lukain aja. Pernah sampai luka parah banget? Pernah lah. Ya makanya kadang-kadang berdarah, kadang-kadang tantu, kadang-kadang pada luka karena gelas, pisau. Padahal waktu melakukan itu sadar sebenarnya? Sadar, cuman kontrolan pikiran tuh Cuma banyak nggak kan. bisa dikendaliin. Iya, banyak kan pemikirannya yang sejak kebanyakan sejak usia berapa ya? ya kalau nggak salah ya semenjak usia kelas 2 SMA itu udah mulai ada. 17-an. Parah-parahnya lulus SMA, alhamdulillah masih bisa sekolah. Oke, iya nggak apa-apa. Saya tidak menganggap gini. Siapa tadi namanya? Ferry. Ferry. Saya tidak menganggap ini aneh atau apa. Saya sering sekali menemukan kasus-kasus seperti ini. Intinya, saya ingin nanya nih, ini yang apa namanya yang membantu ya juru bicaranya? Iya. Saudaranya. Saya ingin, biasanya di jam berapa dia akan berubah? Ada Kalau jam-jam tertentu nggak? berubah, Intinya mas setiap Kayak dia hari, nggak ada jam-jam cuman tertentu, paling Kak. parah malam. Setiap Biasanya hari, malam mas. tapi lebih paling marah malam. Oke. Gitu. Tapi dia tuh gak ada jam-jam tertentu. Jadi kalau dia ngeliat apa aja yang Iya, benar. ngebahayain tuh Ada aja. langsung tekanannya tuh kayak mau ngebahayain gitu. Iya benar. Oke. Wow, ya. Saya ngelihat Mas Ferry juga kita nih ada di ambang dua dunia sebenarnya. Tapi pelan-pelan lah saya akan bantu dengan apa yang saya punya ya. Ada solusi. Jadi gini, Sedih saya karena saya ngerasain banyak sekali makhluk halus yang ingin dekat dengan Ferry. Karena ada sesuatu di tubuh Ferry. Dan saya juga udah menyimpulkan apa yang saya lihat di sini. Sebenarnya apa yang terjadi udah saya tulis semuanya di sini. Apa yang kamu lihat? Bisa cerita? Tetapi masalahnya ini ada dua gangguan. Satu ya kegangguan hantu ini yang harus kita habisin. Yang kedua adalah yang aku tulis di sini catatan ini mau tahu ya. Borderline personality disorder. Jadi adalah gejala perilaku agresif yang suka nyakitin tangan dan jedotin kepala tembok itu borderline personality disorder. Nah ini disebabkan oleh orang-orang yang nggak kesampean. Gue mau ini nih, tapi nggak kesampean. Jadi tiba-tiba langsung kayak down and drop. Nah dari situ munculnya halusinasi. Karena saya ngelihat ada hantu yang nempel frekuensinya sama. Jadi ini di sini ada medisnya juga, tapi ada hantu yang panjang juga gitu, rambutnya sampai ke lantai kayak gitu. Itu yang saya lihat. Iya, jadi itu yang saya rasakan. Jadi nih biasanya menyedotkan kepala tembok pakai tangan pakai pisau, ngomong sendiri ya biasanya. Iya benar. Nah ini borderline personality disorder atau BPD biasanya nggak akan sembuh gitu aja, harus melalui treatment
maaf. Terapi Iya. gitu ya. terapi. Mudah-mudahan Tapi ya, ada solusi ke Roy. iya, Mohon. bener. Saya pengen normal. Pasti bisa dong, Iya. pasti. Kan masih muda, saya pengen ada masa depan. Iya, kita coba frekuensinya cari solusi. nah, dia berada di frekuensi lebih rendah dari manusia normal nih. Misalnya Itu karena dalam misalnya kondisi stres, karena kekecewaan ingin dapat sesuatu tapi nggak kesampaian, Iya. akhirnya dia down, frekuensinya turun, jadi malah didatengin sama makhluk-makhluk halus betul. gitu. Nah, ini kan sebenarnya frekuensinya kita nih 100 sampai berapa lebih gitu ya, kurang lebih. Nah, dia cuma di 50 gitu. Nah, ghostnya, hantunya berada di 30 sampai 50 nih. Nyambung kan jadinya. Jadi kalau kita bisa mikir secara logika, kalau dia tuh baru nyampe di frekuensi ini, karena kenapa sih kan bisa lemah? Karena ini ada semacam penyakit psikis. Mudah-mudahan dimengerti kali ya. Iya. Tapi saya berusaha untuk pelan-pelan nyampein kok. Cuman ke Roy, Ya, saya tuh ibaratnya pengen datang sini tuh minta solusi, pengen minta ada arahan sama Kak Roy. pasti. Makanya saya datang ke sini diusahain sama saudara di depan. Gejala ini memang real dan emang ada gitu. Ya soal dari tadi gerakan-gerakannya juga kayaknya di luar kesadarannya dia, refleks aja gitu. Refleks dan gejalanya lebih agresif dan kompulsif. Jadi Orang tua juga sudah bingung, dibawa ke sana kemari udah bingung sama orang pintar. Iya kayak gini terus masih sama udahlah sebelum sama Agresif. dokter kosong dicek. Oke. Orang tuanya sering ke orang pintar sebelumnya. Iya sering sih, sering. Mungkin kalau ke orang pintar mungkin bawa dia kali Kak. Terus di luar kepentingan atau kebutuhan untuk Mas Ferry, Kalau itu sih kurang tahu juga kalau. saya mau tahu mungkin ada kaitannya apa yang dilakuin orang tua di masa itu sehingga ke anaknya ada kaitannya nggak? ada kaitan dong pasti. Pernah ke melakukan dukun atau seperti itu juga? Kalau itu kurang tahu Kak, orang tuanya. Hal-hal mistis atau apa gitu? Tapi Nggak? setahu saya sih nggak tahu ya, yang namanya Iya, anak sama. ya. Cuman ya kayak orang tua saya tuh, ya nggak tahu sih, cuman nggak ngerasa enggak sih kayaknya, ngerasa yakin orang tua saya tuh ya nggak. Nggak pernah ke orang pintar gitu. Maksudnya nggak Nggak main-main kayak gitu ya? enggak lah. Soalnya kan orang tua saya kan yang ngajarin saya juga, ya maaf ya, sama yang kuasa lah ini. Oke. Selain menyakiti diri sendiri, pernah ini nggak Yang saya melakukan- aneh, bingung kayak gini Kak, maaf motong. Yang saya aneh kadang-kadang, saya kan tadinya masih sekolah tuh masih bisa naik motor ya. Naik motor aja juga keganggu, hampirnya bawaannya ya kadang-kadang ke samping. Cuman saya tuh ya masih bisa ngontrol, cuma orang pengennya. Cuman ya kalau udah parah nggak kuat saya nggak naik motor tadinya kan, cuman keganggu naik motor juga. Kan Jadi tadinya dia masih keganggu bisa, sama gerakan cuman masih ada refleksnya gitu. gangguan, cuman masih pengen lah, cuman udah parah ini nggak berani, takut. Janganlah kalau Iya. memang kamu udah kayak gini takut Yang nanti saya malah sedihnya, jatuh. saya tuh ngerasa paling aneh diri sendiri tuh ya saya doang gitu di kampung. Saya sedih ngeliat teman-teman kadang-kadang ya Mereka ngucilin kamu nggak di kampung? enggak sih, malah mah pada nemenin gitu. Tetangga saya tuh ngajakin saya jangan malu, udah kalau ada yang ngejelekin mah ada saya katanya, teman-teman saya tuh yang di kampung. Alhamdulillah pada ngertiin kendala saya. Kadang-kadang diajak main saya juga masih sedih saya tuh Jadi ngeliat. kasih dukungan terus ya? Iya. Serang itu Di Banten. Iya di Banten. Saya mau tanya ke Mas Andri. Iya. Sepanjang yang Mas Andri tahu, selain menyakiti diri sendiri, nggak tahu sadar atau nggak, pernah nggak dia menyakiti keluarganya? Pernah ya? Pernah, Dia maksudnya? pernah kayak mukul ibunya gitu. Dia pernah. Cuman atau bukan pernah lagi sering, cuman ini mah Iya. kendali ya penyakit ini kadang-kadang Dia gerak refleks gitu Kak. refleks. Kalau dalam batinnya mah tuh nggak mau, saya juga kasihan. Tendang atau pukul gitu? Nggak sadar aja gitu ya? Sadar. Maksudnya di luar kendali aja gitu? Di luar kendali. Dalam batin mah nggak pengen. Cuman tuh kalah saya tuh. Padahal ya udah menyebut yang di atas, ya mungkin ya belum dikasih inilah gitu. Oke. Ke Roy, keluarga. yang kamu lihat dia melakukan itu karena memang sakitnya sakit apa tuh? atau dia karena lagi ada masalah nggak tahu secara medis Aneh atau saya mungkin sedih, dikendalikan Kak. makhluk gaib sampai dia menyakiti keluarganya, mukul atau nendang ibunya gitu. Kalau sekarang sih dia udah kemasukan hal-hal yang gaib gitu. Awalnya tadinya memang jadi gini, mereka kan tidak tahu bagaimana harus men-treat dan dapat treatment seperti Iya, apa. pengobatan namanya Nah, kampung.
Jadi sekarang tuh malah yang masuk serem-serem semua. Gitu. Jadi kayak ada semacam cewek rambutnya panjang banget sampai ke lantai. Dan sekarang ada di sini. Iya, ada di sini.